Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam semangat untuk guru-guru hebat di Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Priyanti SPD SD MPD dari SD Negeri 1 Bojongsari Purbalingga, calon guru penggerak angkatan 9, akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Sebagai intermezzo, Arthur Aufderheide mengatakan, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Bapak, Ibu guru hebat, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Lantas, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, seorang guru harus memperhatikan 3 hal, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua, minat murid, yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Yang kedua, tentang minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Setiap murid akan memiliki minat belajar yang beragam sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, seorang guru dapat melakukan identifikasi, antara lain melalui mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi praktik pengajaran, berbicara dengan guru di kelas sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian diagnostik dan formatif. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari sesuai kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Pada diferensiasi proses, meliputi kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk meliputi bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari.
Dari hasil pembelajaran pada modul 2.1, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai filosofi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sedangkan keterkaitan antara pembelajaran pada modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini tentu sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran pada modul 1.3 dengan modul 2.1 memiliki keterkaitan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara pembelajaran modul 1.4 dengan pembelajaran modul 2.1 yaitu untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sebelumnya harus ada kesepakatan kelas antara guru dan murid sehingga pembelajaran akan berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ingin dikembangkan. Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.